Hari ini kita akan membahas pengertian sel, struktur, dan fungsi organel sel. Nah, seperti yang kita ketahui, semua makhluk hidup di dunia ini tersusun dari sel, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu sel? Ya, silahkan Putri. Betul sekali. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Berarti di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam menjalankan aktivitas di dalam sel. Nah, sel ini pertama kali ditemukan oleh fisikawan Inggris. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Ya, Fandi, silakan. Iya, betul, Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, kemudian sel ini diidentifikasi lagi nih oleh dua ilmuwan. Ada yang tahu nggak siapa saja namanya? Ya, silahkan Gina. Nah, betul sekali, Sladen dan Swan. Mereka ini berpendapat bahwa sel merupakan kesatuan dan unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan struktural? Ya, Ika, silahkan. Betul sekali. Struktural ialah tubuh makhluk hidup yang tersusun dari sel-sel, sehingga sel disebut unit struktural. Nah, di dalam sel ini terdapat senyawa kimia yang disebut dengan sitoplasma. Senyawa kimia yang terdapat di dalam sel ada dua. Apa saja, ayo? Iya, betul sekali Putri. Senyawa anorganik dan organik. Ini terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan anorganik terdiri dari air, garam mineral, gas-gas seperti nitrogen, amonia, karbon dioksida, dan oksigen. Fungsi dan strukturnya, sel dibagi menjadi dua tipe. Ayo, apa saja? Ya, Pandi, silakan. Betul sekali, sel prokariotik dan eukariotik. Nah, siapa yang tahu apa itu prokariotik? Ya, silakan Ika. Betul sekali. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak dilapisi dengan membran inti. Contohnya pada bakteri. Nah, sedangkan eukariotik apa yo? Silahkan Tika. Iya. Sel eukariotik merupakan sel yang dilapisi oleh membran inti. Contohnya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Susun dari 3 bagian utama. Ada yang tahu nggak 3 bagian utama ini apa saja? Ya, silahkan Wina. Iya, betul sekali. Terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Ada membran sel. Membran sel ini disebut juga dengan selaput plasma. Ada yang tahu nggak apa itu membran sel? Ya, silahkan Putri. Nah, betul sekali. Membran sel merupakan lapisan yang memisahkan antara isi sel dengan lingkungan. Nah, yang kedua itu ada sitoplasma. Ada yang tahu nggak letak sitoplasma ini di mana? Iya, silakan Ika. Benar sekali, sitoplasma terletak di dalam sel dan di luar inti sel. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terjadinya beberapa reaksi kimia di dalam sel. Ketiga, ada organel sel. Organel sel ini terdiri pertama ada nukleus. Nukleus merupakan organ yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel karena di dalamnya terdapat kromosom dan DNA. Ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi 2, yaitu RE kasar dan RE halus. Ada yang tahu apa perbedaan RE kasar dan RE halus? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. RE kasar ditempeli oleh ribosom dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sedangkan RE halus tidak ditempeli oleh ribosom dan merupakan tempat terjadinya sintesis lemak. Nah, yang ketiga ada ribosom. Nah, coba tebak apa sih fungsi dari ribosom ini? Iya, betul sekali Putri. Ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Ada badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk seperti kantong pipih dan dilapisi oleh membran. Di sel tumbuhan, badan Golgi disebut dengan diktiosom. Badan Golgi ini berfungsi sebagai modifikasi protein dan pembentukan lisosom dan dinding sel. Ada mitokondria atau host of power. Nah, ada yang tahu nggak kenapa mitokondria ini disebut dengan host of power? Ya, silahkan Tika. Betul sekali.
Mitokondria disebut dengan house of power karena di dalamnya berlangsung respirasi sel dan pembentukan energi. Seperti yang kita ketahui, power itu artinya energi ya. Lisosom ini dibentuk oleh badan Golgi. Lisosom ini juga berfungsi melakukan pencernaan intraseluler, autolisis, dan autofagi badan mikro. Nah, tadi kita kan udah bahas badan Golgi nih. Ada yang tahu nggak apa itu badan mikro? Silakan Tika. Iya, badan mikro terdiri dari dua, yaitu peroksisom dan glioksisom. Mengandung enzim katalase yang berfungsi menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Sedangkan glioksisom ini hanya terdapat pada tumbuhan saja dan berfungsi mengubah lemak menjadi ada plastida. Plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan saja ya anak-anak. Ada yang tahu nggak? Plastida ini terbagi menjadi 3. Apa saja sih 3 bagian plastida ini? Ya, silakan Gina. Iya, terdiri dari kromoplas, kloroplas, dan leukoplas. Ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, cadangan makanan, dan pemberian warna pada ada vakuola. Vakuola ini terdapat pada tumbuhan, tetapi bukan berarti tidak terdapat pada hewan ya anak-anak. Vakuola pada hewan itu ada, tetapi ukurannya sangat kecil. Apa itu fungsi vakuola? Ya, silahkan Fandi. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan penimbunan sisa metabolis. Ada sentriol. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Dan yang terakhir, sitoskeleton. Apa itu fungsi sitoskeleton? Ya, silahkan Wina. Betul sekali. Ini berfungsi membantu gerakan substansi dari sel ke sel lainnya dan memberi kekuatan mekanik pada sel.